Halo Eno People, kembali lagi bersama saya Kenia Widiasari di episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Edisi spesial edisi Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah vaksinasi sebagai benteng pertahanan tubuh dan juga bangsa, Dokter. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Karina Aprilia Wirajaya, dokter medical check up di National Hospital Surabaya. Halo dokter. Halo Kenia, halo Happy People. Baik, kita mau tanya ke Happy People dulu nih. Bagaimana coba bayangkan jika dunia ini tanpa vaksin, dokter? Wah, gimana ya? Penyakit mematikan itu akan kembali merebak ya dok ya. Iya. Yang kedua, wabah akan dengan mudah menyebar. Betul. Nah, perlu kita pahami juga bahwa vaksinasi itu ternyata merupakan prosedur medis yang mau tidak mau kita harus akui sudah pernah menyelamatkan jutaan nyawa manusia di seluruh dunia ya dok ya. Bukan jutaan, miliaran. Miliaran. Nah, miliaran manusia ya. Iya. Nah di episode kali ini dokter kita akan membahas lebih dalam secara sederhana juga ya dok ya terkait betapa pentingnya vaksinasi. Yang pertama nih dok. Seperti yang kita tahu bahwa vaksin itu identik dengan diberikan kepada anak-anak. Otomatis penting dong untuk anak-anak. Iya. Tetapi sebenarnya siapakah yang perlu diberi vaksin ini dok? Jadi kita tahu umumnya vaksinasi memang buat anak-anak, terutama anak bayi ya. Anak bayi itu banyak banget vaksinnya dan saya rasa saat ini banyak orang tua sangat aware untuk vaksinasi buat anak-anak atau anak bayi. Tapi ternyata yang kita tidak sadari adalah vaksinasi juga penting buat orang dewasa. Karena ada beberapa vaksin memang kita harus pengulangan di saat dewasa. Berarti tidak hanya untuk anak-anak, dewasa pun juga membutuhkan ya dok ya? Iya, betul. Nah, baik dokter. Sebelum beralih ke jenis-jenis vaksin ya dok ya, yang perlu kita tahu juga, sekarang mau mengulik lebih dalam bagaimana cara kerja vaksin itu sehingga dapat melindungi tubuh dari penyakit dok. Baik, jadi kalau misalnya kita mau lihat cara kerjanya vaksin sampai bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit, jadi saat vaksin itu kita injeksi masuk ke dalam tubuh, nah di tubuh kita itu akan ada namanya sel memori. Jadi vaksinasi yang disuntikan itu akan membentuk antibodi dari sel memori ini, sehingga dia ingat nih, oh ini virus ini, misalnya virus A dari vaksin A. Jadi dia bentuk antibodi terhadap virus tersebut. Jadi kalau misalnya ada virus A datang, kita udah punya antibodi untuk melawan virus tersebut atau penyakit tersebut. Oh, jadi semacam perkenalan ya dok ya? Iya. Menarik ya. Nah dokter, bagaimana jika dengan katakanlah pasien tersebut sudah pernah terkena DBD nih dok? Kemudian kita sebagai sesama yang aware, kita menyarankan vaksin DBD. Itu masih perlu nggak sih dok? Nah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh semua orang. Banyak orang yang menanyakan, saya sudah pernah kena demam berdarah, saya harus vaksin lagi apa nggak usah? Gitu. Jawabannya adalah vaksin. Karena apa? Demam berdarah itu tidak bisa kena cuma satu kali aja. Dia bisa kena berulang kali. Sehingga kami sarankan vaksinasi, karena di infeksi yang kedua atau berikutnya, itu biasanya gejalanya lebih parah lagi daripada yang pertama. Jadi kenapa kita sarankan vaksinasi? Apalagi kalau misalnya vaksinnya itu sudah memiliki unsur-unsur di dalamnya yang lengkap untuk membentuk antibodi. Nah itu. Berarti masih perlu ya dok ya? Penting ya? Penting. Jadi jangan sampai punya pikiran kalau memang sudah terkena penyakit DBD, HPV, influenza, itu kita pupus harapan untuk vaksin ya dok ya? Karena ternyata masih penting. Penting. Oke dokter, kembali lagi dok, mengenai vaksin itu sendiri. Memang tidak bisa dielakkan ya dok ya? Terkait dengan efek samping. Kita mungkin ketakutan mengambil tindakan vaksinasi karena takut efek sampingnya itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya dok ya. Kalau boleh tahu nih dok, efek samping seperti apa yang akan kita rasakan setelah vaksinasi? Jadi itu pertanyaan banyak orang juga. Saya mau vaksin A atau saya mau vaksin B. Nanti efek sampingnya apa ya gitu. Banyak yang menanyakan itu. Pada umumnya vaksinasi itu efek sampingnya adalah nyeri area suntikannya. Itu paling umum. Rata-rata hampir semua vaksinasi itu dengan efek samping tersebut. Tapi ada juga yang bengkak juga, ada yang kemerahan juga, bahkan ada juga yang demam. Tapi itu semua merupakan salah satu efek samping yang wajar biasanya ditimbulkan karena kita vaksinasi. Tapi nggak semua orang mengalami itu.
hanya sedikit aja orang yang mengalami hal tersebut. Tapi biasanya itu ada tips and triknya untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya persiapkan kondisi tubuh fit dulu sebelum kita dapatkan vaksinasi. Kemudian kasih tahu kalau misalnya punya alergi atau ada riwayat vaksin sebelumnya yang mungkin dengan pengalaman yang tidak terlalu baik, bisa kasih tahu ke kami. Kemudian nanti petugas kesehatan kasih tahu juga. Misalnya kalau nyeri bekas suntikan, kompres dingin dan tetap melakukan aktivitas aja. Kemudian kalau demam atau misalnya merasa pegal seluruh tubuh, boleh konsumsi paracetamol. Gitu. Berarti memang efek samping itu pasti ada, Dok ya? Betul. Tapi tergantung bagaimana kita bisa memberikan obat-obatan agar efek sampingnya tidak begitu terasa. Ya, kecuali pada efek samping yang lebih berat. Nah, itu boleh didiskusikan ke petugas kesehatan lagi atau bisa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Baik dokter. Dokter, kira-kira nih dok, persiapan seperti apa yang harus kita lakukan sebelum kita akhirnya untuk memutuskan vaksin nih? Ya, persiapannya nggak banyak-banyak, persiapkan kondisi tubuh fit. Itu dengan cara ya kita istirahatnya harus teratur, makan minumnya juga teratur, dan jangan lupa olahraga. Nah, dengan hal-hal tersebut itu membuat kondisi tubuh kita tetap fit, kemudian beritahu juga konsumsi obat yang mungkin sedang saat ini kita konsumsi. Alergi itu penting, jadi jangan lupa beritahu ada riwayat alergi apa. Berarti komunikatif ya dok ya, harus komunikatif sebelum vaksin itu memang kita harus memberikan konfirmasi dulu terkait riwayat kesehatan kita, baik seperti alergi, agar dokter bisa meminimalisir untuk efek samping yang lain ya dok ya? Iya, betul. Baik dokter, kira-kira nih dok, ada mitos apakah yang mengenai vaksin yang perlu kita luruskan di podcast kita kali ini dok? Mitosnya itu mengenai vaksin ya dok ya? Mengenai vaksin. Sebenarnya saya beberapa kali mendapatkan itu orang bilangnya vaksin itu hanya hoax aja. Malah vaksin itu tidak ada dampak apa-apa. Nah, pada kenyataannya vaksin inilah yang membantu kita untuk survive selama ini. Dari kita bayi sampai kita dewasa. Misalnya salah satu contohnya yang paling ramai sekarang itu vaksin influenza dan pneumonia. Nah, vaksin influenza dan pneumonia itu pada zaman dulu ada wabah influenza. Sebenarnya banyak juga yang menjadi korban gitu. Memang tidak seperti sekarang ya influenza yang di negara kita ya udah gitu kan. Kita mungkin istirahat aja gitu. Tapi ternyata vaksin influenza ini lumayan banyak membantu banyak orang juga. Menyelamatkan nyawa juga betul. Kemudian vaksinasi pneumonia juga. Nah, itu membentuk antibodi agar tubuh kita juga siap kalau terpapar penyakit. Jadi efek samping yang kita rasakan dari suatu penyakit, terutama yang sudah kita vaksinasi itu lebih ringan. Kita tidak harus misalnya mengalami efek samping yang lebih berat sampai membahayakan nyawa kita. Baik. Ini nih yang perlu kita luruskan adalah bahwasanya adanya mitos-mitos yang menyatakan bahwa vaksinasi ini efeknya hoax ya dok ya? Atau tidak memberikan dampak baik apapun. Sehingga kita memikirkan ulang mau vaksin nggak ya gitu ya dok ya? Perlu nggak ya saya vaksin? Nanti ada efek ke tubuh saya nggak ya? Nah, yang perlu diluruskan juga adalah vaksinasi ini kalau sudah sampai diberikan kepada masyarakat, terutama misalnya vaksin demam berdarah, vaksin influenza, pneumonia, atau misalnya vaksin HPV. Nah, dan vaksin-vaksin yang lain itu sudah melalui uji-uji yang sangat lama dan bertahun-tahun. Jadi itu keamanannya sudah pasti terjaga, kemudian keefektivitasannya juga sudah teruji. Luar biasa. Keren sekali dokter Karina ini ya, merupakan dokter medical check up di National Hospital ya dok ya. Sudah semua dokter sampaikan bahwasanya vaksinasi itu tidak hanya prosedur medis saja, tetapi sebagai wujud upaya kita menjaga tubuh kita dari paparan penyakit, baik penyakit yang mematikan maupun virus-virus yang tidak diketahui kejelasannya datang dari mana ya dok ya. Jadi karena kan kita ketemu setiap orang, tiap hari. Baik. Di episode kali ini kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa vaksinasi tidak hanya prosedur medis ya dok ya, tetapi sebagai upaya kita untuk menjaga diri, membentengi diri kita, apalagi kita ini kan hari kemerdekaan ya dok ya. Perlu membentengi diri, bangsa, negara itu semuanya sudah menggalakkan vaksinasi ya dok ya. Dan kita merdeka dari hoax ya. Merdeka dari hoax. Jadi yang pertama adalah pentingnya kita memahami mengenai vaksinasi. Kemudian kalau kita sudah aware, cek jadwalnya deh.
Dok ya. Ya, betul. Cek dulu jadwalnya. Buku, kalau punya buku vaksinasi itu biasanya punya ya dok ya? Harusnya punya kalau sudah pernah vaksin di National Hospital, berarti gitu. punya. Oke, gitu. Baik. Nah itu buku itu bisa menjadi panduan kita dok ya? Iya, di dalam buku itu sudah banyak list vaksinasi dan kapan harus vaksin. Oke, jadi rutin-rutin cek bukunya, kemudian gak hanya dicek ya dok, kemudian melengkapi. Betul, melengkapi buku vaksin. Melengkapi. Setelah melengkapi adalah membantu menyebarkan informasi terpercaya mengenai vaksin itu sendiri. Betul. Jadi nggak boleh nyebarin hoax ya dok ya. Betul. Oke, baik. Dokter ada take home message yang mau disampaikan untuk NH People? Ada. Jadi jangan lupa kita jaga diri kita juga, dan sebenarnya kita juga bisa menjaga orang sekitar kita dengan kita lakukan vaksinasi. Karena vaksinasi itu menjaga kita, memproteksi kita, dan juga menyelamatkan banyak nyawa. Jadi jangan lupa vaksinasi. Keren sekali. Terima kasih Dokter Karina. Dokter Karina Aprilia Wirajaya, Dokter Medical Check-up di National Hospital. Sampai jumpa dokter di next episode selanjutnya. Siap. Dan untuk NH People, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa vaksinasi. Betul. Sebagai investasi masa depan ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.